itu akan lebih baik lagi nantinya kalau kita sudah saling mengenal. Ibu duluan yang perkenalan atau kalian nih? Ibu duluan, Bu. Ya sudah, Ibu akan memperkenalkan. Nama Ibu Siska Lestari. Ibu dari Lembak. Ada Lembak di sini? Tidak Ada di lokal IPA berarti ya? Ada yang berbahasa. Terus yang paling jauh di sini alamatnya di mana? Saya, Bu. Di mana? Semendung, Muara Enim, Bu. Wah, jauh ya. Ya, Bu. Di sini ngekos? Asrama, Bu. Asrama. Ibu lanjutkan lagi kenalan Ibu. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran akidah akhlak. Jadi ada kayak yang ditanyakan tentang Ibu? Sudah nikah belum, Bu? Belum. Ya silakan. Alamatnya di mana, Bu? Alamatnya tadi di Lembak di Palacuru. Kalau tinggal di sini, Bu. Kalau di sini di Dusun Curug sama tante Ibu tinggalnya. Jadi kalau lewat atau ke arah Lembak bisa mampir ke rumah Ibu ya? Iya, Bu. Nanti dikasih makan gratis dong. Kasih Bu. Ya sudah. Sekarang Ibu ingin lebih kenal lagi dengan kalian. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mulai dari Lakia. Iya, Bu. Saya, Bu. Oh, ini Lakia namanya ya. Tinggal di mana Lakia? Tinggalnya kalau di sini di Lembang Rejo, Bu. Rauda? Saya di asrama, Bu. Di asrama. Terus Tesma Bu. Tesma. Di mana Tesma? Di Dusun Curug, Bu. Di Dusun Curug. Iya. Jadi tidak terlalu jauh ya. Iya, Bu. Ini di asrama tadi dari Muara Enim. Zuhri Belum masuk, Bu. belum masuk. Bu. Telat. Iya, Bu. Terus Peter. Kita di sini, Bu. Minti mana? Minti sakit, Bu. Sakit. Jadi hari ini banyak yang nggak masuk ya. Iya, Bu. Ya sudah, kita doakan saja. Semoga kawan kita itu mana yang sakit cepat sembuh. Amin. Mana yang telat semoga selanjutnya dia tidak akan telat lagi. Amin. Mana yang malas semoga dibukakan hatinya kalau pembelajaran itu sangat penting. Iya, Bu. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita, yaitu tentang materi kita hari ini, yaitu mencintai Al-Quran. Jadi kalian ini kan mungkin baru masuk ya. Tadi pas pagi masuk ke lokal baca Al-Quran enggak? Enggak, Bu. Jadi di sini biasanya kita ini kan demand. Sebelum guru itu masuk, ini tuh kita harus membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kalau bisa selama kita 1 semester atau 2 semester itu, saat kita kelas 1 nanti bisa khatam beberapa kali pembacaan Al-Quran. Jadi bergilir nanti sama kawan-kawannya ya. Setiap pagi harus dilaksanakan, daripada kayak tadi ada yang duduk di sana, ada yang bermain. Lebih baik kita mengisi waktu luang kita itu untuk membaca Al-Quran. Supaya kalian lebih mencintai Al-Quran, maka kalian harus tahu apa artinya cinta itu. Apa artinya Al-Quran? Mengapa saya harus mencintai Al-Quran? Maka kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa itu, maka kita bisa mencintainya. Ketika kita tahu, maka kita akan mencintainya. Jadi mencintai. Siapa nih yang tahu apa itu artinya mencintai? Yaitu memberikan segala apa yang kita punya. Memberikan segala yang kita punya. Yang lainnya? Ayo. Kalau kalian aktif di kelas, maka ibu akan lebih mudah mengenal kalian. Apa artinya mencintai? Ini udah kelas 10 loh. Ibu pasti tahu banget. Anak yang sudah seusia ini pasti sudah mulai cinta-cintaan. Masa kalian tidak tahu apa artinya mencintai? Mencintai di sini bisa kita artikan dengan
kasih sayang kalian kepada orang tua kalian. Pasti kepada orang tua. Patuh kepada orang tua. Kawan. Tidak melawan. Terus apa lagi? Menjaga kehormatan keluarga. Sebenarnya kalian semuanya ini pasti tahu bahwa mencintai itu apa, tapi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Betul, Bu. Baiklah, arti Al-Quran. Nah, siapa yang tahu arti Al-Quran itu apa? Al-Quran itu Masa nggak tahu? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang lain. Kalam Allah, Bu. Kalam Allah yang lain. Ada Wahyu untuk Nabi Muhammad. wahyu untuk Nabi Muhammad. Ada yang bawa Al-Quran? Ada, Bu. Sini, kita sebentar. Tadi bawa Al-Quran setelah ada di kantor. Ini apa ini? Al-Quran, Bu. Karena saya tahu yang masukkan itu pasti agamanya agama Islam. Pasti tahu ini apa. Pasti ada di rumah mereka. Tapi ada yang dibuka, ada yang selalu ditutup. Karena tidak sempat untuk membacanya. Tidak sempat bukan berarti gimana ya? Kalau bisa itu kita menyempatkan sesudah maghrib membaca Al-Quran ini. Al-Quran ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang seperti ini, ada yang lebar, mungkin ada yang kecil, ada yang besar, tetapi isinya sama. Itulah kehebatan Al-Quran. Dia walaupun berbeda-beda, tetapi tetap isinya sama. Tidak seperti buku. Kalau buku hari ini dibuat, kita membuat judul yang baru, maka judul itu isinya pasti berubah. Tapi Al-Quran tidak. Karena Al-Quran itu dimanapun dan kapanpun masih berlaku seperti itulah. Jadi di sini arti Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Surat ini mengajarkan kita untuk membaca. Nabi Muhammad bisa membaca dulu, membaca Al-Quran. Tidak. Tetapi dengan rahmat dan karunia Allah lah, Nabi Muhammad bisa membaca Al-Quran. Jadi di sini kita mencintai Al-Quran itu karena ada sebabnya. Mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Coba, siapa yang tahu? Mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena kita mencintai Allah. Semua yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita mencintai Allah, maka kita akan mencintai apa yang diperintahkannya. Al-Quran ini salah satu firman-Nya, salah satu perintahnya, salah satu ungkapan Allah kepada kita, rasa cinta Allah kepada kita, yaitu diwujudkan dalam Al-Quran. Kenapa juga kita mencintai Al-Quran? Karena ada di rukun Iman. bukan rukun ini. Rukun apa? Ayo. Rukun iman. Bukan di rukun Islam. Jadi kita nyanyi dulu biar lebih rileks. Ya, Bu. Biar mereka benar nggak sih Al-Quran itu adanya di rukun iman? Benar atau enggak? Benar, Bu. Benar. Kalau gitu kita nyanyi dulu. Kalau yang benar ya, kalau ada katanya Al-Quran nanti berarti memang rukun iman itu ada di Al-Quran. Rukun iman ada 6, orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6, orang Islam wajib percaya. 1, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. 2,
Betul, iman kepada malaikat. Yang ketiga, Iman kepada kitab. iman kepada kitab. Kitab apa? Al-Quran. Yang keempat, Iman kepada Rasul. iman kepada Rasul. Terus yang kelima, Iman kepada hari akhir. betul. Terus yang keenam, Iman kepada Ramadan. pintar. Memang harus pintar ya, karena sudah kelas 10 masa nggak hafal sama rukun iman. Jadi tadi membicarakan Al-Quran tadi yang keberapa? Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, berarti betul bahwa rukun iman saja menyuruh kita itu untuk beriman kepada Al-Quran. Ketika kita beriman kepada Al-Quran, itu juga termasuk rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Jadi cara kita untuk mencintai Al-Quran, siapa yang tahu? Cara kita untuk mencintai Al-Quran, Selalu membacanya, selalu membacanya. Terus yang lain, mengamalkan isinya, mengamalkan isinya. Terus yang lain, Mengajarkannya kembali. mengajarkannya kembali. Jadi bagaimana? Kan di sini cinta, kasih sayang. Ketika kita menyayangi sesuatu apapun, pasti kita ingin tahu sesuatu itu apa, bagaimana, apa sih yang ada di dalamnya. Contohnya kalian mencintai barang-barang seandainya di rumah kalian. Apa sih itu? Barang yang saya cintai, boneka. Saya ingin merawatnya, saya ingin dekat dengan dia. Seperti itu baik. Kita mencintai Al-Quran. Ketika kita mencintai Al-Quran, maka saya ingin tahu Al-Quran itu apa. Saya ingin tahu apa isinya. Saya ingin tahu bagaimana cara membacanya. Saya ingin tahu apa yang saya harus lakukan dengan Al-Quran. Terus saya ingin tahu bagaimana cara mengamalkannya. Itulah bentuk rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Melalui cara-cara. Yang pertama, yang seperti dijelaskan kawannya tadi, kita itu ingin tahu dulu. Ingin tahu. Yang kedua, membaca, memahami, dan mengamalkan. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ingin tahu, membaca, memahami, dan mengamalkan? Silakan maju, Lafia. Kepada Lafia, ayo. Yang pertama itu ingin tahu tuh ketika kita ingin mencintai Al-Quran lebih dalam lagi, tentunya kita ingin tahu apa saja sih yang terdapat di dalam Al-Quran, baik bacaannya, artinya, dan mungkin ada hadis-hadis yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Kedua, membaca. Ya jelas ketika kita sudah tahu Al-Quran itu wajib untuk dibaca, maka kita harus membacanya. Saat membaca juga kita harus memperhatikan tajwidnya, makhrajul huruf, dan lain sebagainya. Kemudian memahami. Ketika kita sudah membaca di sini tidak hanya membaca ayatnya saja, tetapi membaca artinya juga. Nah, di sini kita akan memahami. Oh, contoh, misalnya di dalam Al-Quran surah yang mengenai tentang Ar-Rahman. Dalam itu ada satu ayat yang fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, di situ kita memahami apa sih maksud dari pengertian ini, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang menarik yang kau dustakan. Di situ berapa kali diulang ayatnya. Kemudian mengamalkan. Ketika kita sudah tahu, sudah membaca, sudah memahami, kemudian kita harus amalkan. Amalkannya di sini kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kita dianjurkan untuk sholat, maka kita ikuti sholat. Mungkin itu saja, Bu. Ya, siapa namanya tadi? Lafia, Bu. Lafia. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Ternyata yang di lokal bahasa ini pintar-pintar ya.
dijelaskan dalam ayat yaitu Al-Imran ayat 162 mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Bahwasanya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu adalah milik Allah semesta alam. Jadi apa yang dimaksudkan dari ayat ini dengan mencintai Al-Quran? Al-Quran itu termasuk ke dalam ibadah. Di sini disebutkan dalam ayat ini tadi ibadahku karena Allah Taala. Jadi membaca Al-Quran ini harus karena Allah Taala, bukan karena ibu itu suruh saya mengaji kalau pagi hari. Itu kan masuk pagi-pagi. Ayo kita mengaji semuanya kawan-kawan. Itu salah. Tetapi kita mengaji atau membaca Al-Quran itu karena Allah. Terus jangan lagi kalau di rumah saya ingin baca Al-Quran sudah maghrib, biar orang tua saya itu tahu kalau saya ini anak yang baik. Boleh, tetapi niat kita itu harus kita lebihkan untuk Allah. Saya ingin baca Al-Quran, ini memang kewajiban saya sebagai seorang muslim dan membuat ibu saya senang. Itu bagus, itu lebih bagus lagi daripada hanya untuk berdoa orang tua supaya dia senang saja. Tapi ini kita akan lebihkan lagi untuk Allah. Bahwasanya dari ayat yang saya bacakan tadi, semua hidup dan mati kita, ibadah kita, sholat kita, semua itu untuk Allah. Kecintaan kita kepada dunia, kita harus tahu dunia itu hanya sementara. Jadi kalau bisa harus bisa. Karena kita orang muslim harus bisa membiasakan membaca Al-Quran. Mengapa? Mengapa kita harus membaca Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu? Mengapa? Karena kewajiban. Iya betul. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus karena ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Siapa yang tahu manfaat ketika kita membaca Al-Quran? Ya. Manfaatnya, ayo ya. Hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Ya betul. Hati menjadi tenang ketika kita membaca Al-Quran. Yang lain mendapat pahala. Ya betul. Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Ibadah yang mempunyai amalan pahala. Terus selanjutnya, apa? Mendapat syafaat. Mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini manfaat membaca Al-Quran itu yang pertama, kita hidup ini karena Allah, mencari amalan Allah sebanyak-banyaknya untuk bisa di surganya. Maka itu membaca Al-Quran ini mendapat pahala. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang isinya yaitu dalam hadis itu mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka itu adalah satu kebaikan yang kemudian dikalikan 10. Jadi di sini membaca Al-Quran itu 10 kali lipat. Iya. 10 kali lipat. Terus dalam hadis mengatakan juga alif lam mim itu berapa kata? 3 kata, betul. Maka 3 kata tersebut akan dikalikan 10. Berarti cuma baca alif lam mim aja nak, kalian sudah dapat pahala kebaikan 30. Wow. Terus yang kedua, menaikkan derajat.
Saya gimana kamu biasanya ketika membaca Al-Quran itu kadang malas tuh. Nah, gimana cara mengurangi rasa malas? Mengurangi rasa malas dalam membaca Al-Quran. Bagus sekali pertanyaannya. Seringkali kita malas membukanya, malas membacanya. Ketika kita malas, kita harus ingat Allah. Kita hidup ini untuk apa? Untuk Allah. Nah, Allah menyuruh kita apa? Banyak kan yang disuruh kebaikan. Kebaikan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan dengan membaca Al-Quran. Jadi rasa malas itu ketika kita mencintai Al-Quran dan mencintai Allah, yang paling utama yaitu Allah, maka kita akan melakukannya untuk diri kita dan untuk orang tua kita juga. Karena membaca Al-Quran itu bisa menaikkan derajat orang tua. Kita bisa menolong orang tua itu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Jadi di sini ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tapi harus ingat juga ya, setiap paginya membaca Al-Quran, jangan lupa di kelas. Kalau bisa cepat hatamnya. Yaitu tugasnya yaitu kalian mencari di rumah kalian bagaimana cara kalian dalam membaca Al-Quran. Misalnya saya membaca Al-Quran pada pagi hari. Nah, kalian menceritakan kegiatan kalian dalam membaca Al-Quran, tetapi dalam bentuk di kertas saja supaya tidak dibaca oleh kawan-kawan kalian. Jadi berikan kepada ibu. Nanti ibu akan kasih saran lagi, keluhan kalian terhadap membaca Al-Quran nanti apa, itu ditulis juga nanti digulung, kumpul sama ketua kelasnya, nanti berikan kepada ibu. Tapi kan ketua kelas jangan membacanya, cukup ibu saja. Nanti ibu bisa kasih saran atau memotivasi, atau bisa jadi itu juga nilai plus untuk kalian. Supaya lebih semangat, masih semangat? Masih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah paham semuanya? Insyaallah, Bu. Ya, jadi ini pertemuan yang pertama. Dan saya harap berkesan untuk kalian, dan kedepannya juga kalian ibu minta untuk lebih aktif kembali. Ya, Bu. Karena di sini keaktifan kalian juga ibu nilai. Ya, Bu. Keaktifan kalian ketika kalian tidak mau tahu sesuatu, kalian boleh bertanya. Baik, ibu akan suruh satu orang dulu untuk maju menjelaskan apa yang ibu sampaikan tadi. Desma. Ya, Bu. Ya. Pada Desma, silakan maju. Dan Anda dapatkan setelah pembelajaran hari ini. Yang saya dapatkan pelajaran hari ini, kita ini disuruh untuk lebih mencintai Al-Quran agar kita lebih bisa dekat lagi dengan Allah, mendapatkan pahala dan mendapatkan syafaat dari Allah, dan bisa menaikkan derajat kedua orang tua. Dan sudah, itu saja. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Silakan duduk. Terima kasih ya. Jadi ibu suka orang-orang yang aktif di kelas, lebih dipahami lagi mencintai Al-Quran ini, karena Al-Quran itu adalah sumbernya, bisa dikatakan hukum umat Islam itu ada di Al-Quran dan hadis. Jadi sumber pertamanya itu Al-Quran, dan kedua itu hadis. Jadi baca juga hadis-hadis di rumah. Ibu isi jurnal dulu ya. Ya, Bu.
lakukan dan mengamalkannya. Jangan lupa ya, satu huruf saja kalian mengamalkan itu sangat berarti. Bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, kalian mengajarinya itu sangat berarti untuk orang yang menerimanya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada yang ingin disampaikan lagi, minggu depan tolong siapkan karena materi kita minggu depan itu tentang akhlak kepada kedua orang tua. Jadi kalian tolong mencari tingkah laku akhlak yang buruk di masyarakat. Kalian bisa tuliskan. Nah, nanti kita akan bahas di minggu depannya lagi. Ya, ya. Ya sudah.